Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gena Adesta, NPM B1A021338. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 2 buku pengantar hukum acara pidana di Indonesia terkait pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara. Yang dimana saya mengambil referensi materi dari referensi materi yang terdapat di e-learning. Tujuan saya membuat video menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Pembuktian dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SHMH. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskan terkait materi bab 2 pihak yang terlibat dalam hukum acara. Yang pertama ada tersangka atau terdakwa. Definisi tersangka sudah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP, yaitu tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka dapat disimpulkan bahwa sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa apabila masih dalam proses penyidikan dan penuntutan, sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, pelakunya disebut tersangka. Jika perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka berubah sebutannya menjadi terdakwa. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP, mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak tersebut meliputi yang pertama, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Pasal 50 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Pasal 51 butir A dan B. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Pasal 52. Yang keempat, hak untuk mendapatkan juru bahasa. Pasal 53 ayat 1. Yang kelima, hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 54. Yang keenam, hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Yang ketujuh, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 57 ayat 2. Yang kedelapan, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Pasal 58. Yang kesembilan, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas. Pasal 59 dan 60. Yang ke-10, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan. Pasal 60-100. Yang ke-11, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya. Pasal 61. Yang ke-12, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan dan menerima kunjungan rohaniawan. Pasal 63. Yang ke-13, hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli.
Yang ke-14 ada charge, pasal 65. Yang ke-15 hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian, terdapat pada pasal 68. Yang ke-16 hak terdakwa atau pihak yang diadili untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. B. Penyelidik atau penyidik. Menurut pasal 1 butir 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir keempat pasal 1 menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dimana bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik atau pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Yang C. Penuntut umum. Penuntut umum dengan kekuasaan dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Prancis. Belanda lah yang bercermin kepada sistem Prancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Mengenai pengaturan penuntut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHP. Penuntut umum diatur dalam bab 2 bagian ketiga yang terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 13 sampai dengan pasal 15. Penuntutan diatur dalam bab ke-16 mulai dari pasal 137 sampai dengan pasal 144. Dalam pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Selain daripada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada pasal 13 di atas, dirumuskan juga dalam pasal 1 butir 6. Namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaannya. Pasal 13 hanya merupakan ulangan dari pasal 1 butir 6. Dengan demikian, tampaknya perumusan tentang pengertian dimaksudkan berlebihan dan tidak perlu diulang dalam 2 pasal. Untuk meyakinkan persamaan perumusan kedua ketentuan tersebut, dapat kita lihat pada pasal 1 butir 6 yang dibagi pada 2 huruf, yaitu A. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Memperhatikan bunyi pasal 13 dan pasal 1 butir 6 yang tertera di atas adalah sama, hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik. Rumusan yang dituangkan pada pasal 1 butir 6 huruf A pada pokoknya disebut A. Sebagai penuntut umum, B. Melaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis, sebab bukan hanya melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja, yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga penetapan hakim. Seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari tahanan, penetapan penjualan lelang barang bukti benda sitaan yang mudah dibuat dan sebagainya. Demikian pada rumusan pasal 1 butir 6 huruf D yang persis betul kata-kata dan kalimatnya dengan ketentuan pasal 13 yang berbunyi A. Melakukan penuntutan dan B. Melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukum yang melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Pasal 137 Junto 84 Pasal 84 ayat 1 KUHP. Penuntut umum mempunyai wewenang Pasal 14 KUHP. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 100 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penyidik. 4. Membuat surat dakwaan atau letter of accusation. 5. Melimpahkan perkara ke pengadilan. 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. 7. Melakukan penuntutan. Yang ke-8 menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang ke-9 mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Yang ke-10 melaksanakan penetapan hakim. Di dalam KUHP dapat ditemukan perbedaan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum. Di dalam pasal 1 butir 6 ditegaskan bahwa 1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi. D. Penasehat hukum atau advokat. Istilah dan pengertian penasehat hukum atau profesi hukum adalah istilah resmi di Indonesia yang mengaburkan pengertian advokat sebagai profesi hukum. Maksudnya legal profession atau profesi hukum. Itu adalah lawyer atau advokat dan bukan penasehat hukum atau konsultan hukum. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh advokat itu sudah mencakup penasehat hukum atau konsultan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 1, 2, dan 4
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat, memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Adapun klien adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Menurut Martiman Priyojohamijojo, pengertian hukum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Penasehat hukum mengandung arti luas, tidak saja meliputi profesi advokat serta pengacara praktik, akan tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultasi hukum, baik pekerjaan itu dilakukan di luar sidang maupun di luar pekerjaan dilakukan di muka persidangan dalam lingkungan peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan administrasi, serta lembaga-lembaga yang merupakan peradilan khusus atau kuasi peradilan seperti panitia penyelesaian perselisihan perburuan, majelis pertimbangan pajak, dan lain sebagainya. Pengertian profesi konsultasi hukum, baik pekerjaan itu dilakukan di luar sidang maupun di luar pekerjaan dilakukan di muka persidangan dalam lingkungan peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan administrasi, serta lembaga-lembaga yang merupakan peradilan khusus atau kuasi peradilan seperti panitia penyelesaian perselisihan perburuan, majelis pertimbangan pajak, dan lain sebagainya. Dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut, di atas bermacam istilah yang dipakai untuk menyebutkan penasehat hukum, antara lain advokat, pembela, pengacara, pengacara praktik, dan penasehat hukum. Hal ini terjadi karena adanya suatu komunikasi dan kesepakatan antara para pembuat. Landasan hukum bagi penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum, dalam memberikan bantuan hukum termuat dalam bab 7 pasal 69 sampai 74 KUHP tentang bantuan hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran negara Nomor 3209. Menurut pasal 70 dan pasal 71 KUHP bahwa penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan, penuntutan, dan tahanan rutan, tanpa didengar pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka. Pada tingkat pemeriksaan sidang, sebelum atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung, serta sesudah persidangan ditutup untuk dilanjutkan sidang berikutnya, tersangka berhak menghubungi dan melakukan konsultasi dengan penasehat hukumnya. Peraturan perundang-undangan yang lain tentang penyebutan istilah penasehat hukum bahkan ini juga terjadi dalam pelaksanaannya. Penasehat hukum merupakan terminologi yang diintrodusir oleh KUHP. Ada beberapa hak dari penasehat hukum yang diatur dalam KUHP, yaitu 1. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 60. Akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 20 PP Nomor 27 Tahun 1983 yang menentukan bahwa izin kunjungan bagi penasehat hukum, keluarga, dan lain-lain diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu.
sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan akan dibatasi kunjungan tersebut hanya dilakukan setiap jam kerja. Yang kedua, penasehat hukum berhak mengunjungi dan berbicara dengan tersangka pada tingkat pemeriksaan dan setiap waktu kepentingan pembelaan perkaranya. Pasal 70 ayat 1. Pasal 70 ayat 1 KUHP ini juga dibatasi hanya selama jam kerja saja atau pada jam dan hari tertentu selama waktu tertentu pula. Yang ketiga, penasehat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan. Pasal 72. Yang keempat, penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Pasal 73. Yang kelima, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan tersangka. Pasal 115 ayat 1. Dalam Undang-Undang Advokat, hak-hak advokat diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18, yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 14. B. Hak untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15. Yang C. Hak untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 16. D. Hak untuk memperoleh informasi, data, dokumen lainnya baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 17. Yang kelima, hak untuk tidak diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Pasal 18. Adapun kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 17. Yang kelima, hak untuk tidak diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Pasal 18. Adapun beberapa kewajiban penasihat hukum dalam menjalankan tugasnya antara lain yaitu 1. Kesetiaan pada masyarakat. Kewajiban di atas memberikan konsekuensi bahwa seorang advokat harus orang yang jujur dan cakap, suka menolong orang miskin, tidak mencari-cari perkara, tidak membantu praktik hukum yang tidak sah. Yang kedua, kesetiaan pada peradilan. Advokat harus menghormati pejabat peradilan seperti polisi, jaksa, hakim, dan badan peradilan itu sendiri. Tidak menyuap atau mempengaruhi officer of court, termasuk tidak banyak bicara pada first untuk menghindari trial by the first. 3. Kesetiaan pada klien adalah orang yang mencari perlindungan hukum, bukan hanya minta tolong pada advokat. Oleh karena itu, advokat harus melindungi termasuk kehormatan dari klien. Yang keempat, kesetiaan sesama rekan sejawat. Kewajiban untuk saling menghargai dan menjaga kehormatan dengan cara menjaga kualitas profesi baik moral maupun teknis berperkara. Baiklah, itu saja yang
bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila salah kata, salah ucap, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak saya, Gemi Anesti dan Gezandra, dan teman saya, Sherly Marcella, sudah membantu dalam proses pembuatan video ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.